Halo Talavers! Berangkat dari kesederhanaan hingga menjadi penguasa di tataran global. Mungkin itulah frasa yang paling tepat untuk menggambarkan perjalanan Volkswagen setelah puluhan tahun berada di kasta teratas persaingan industri otomotif dunia. Bukan perjalanan yang mulus pastinya. Manufaktur otomotif asal Jerman ini sempat berada di titik terendah saat tersandung skandal emisi yang mengguncang dunia. Namun, guncangan tersebut tak lantas membuat mereka terpuruk untuk waktu yang lama. Pasca kebangkitannya, VW terus menjadi raksasa otomotif dunia bersama para rival-rivalnya. Pasti penasaran kan, gimana sih perjalanan mereka sejak dibentuk sebelum Perang Dunia Kedua hingga sekarang? Yuk, simak video kita sampai habis ya! Di masa-masa awal kelahiran mobil sebagai pengganti kereta kuda, populasinya tentu belum sebanyak sekarang. Salah satu faktor yang melatar belakangi hal ini adalah bandrolnya yang masih cukup tinggi. Sebut saja Mercedes 170H yang menjadi pilihan para ekspatriat dan priai kala itu. Sebaliknya, kaum proletar hingga menengah masih belum sanggup menggapai kendaraan roda 4 sebagai alat transportasi sehari-hari. Atas latar belakang tersebut, pemimpin Nazi saat itu Adolf Hitler menginginkan terciptanya sebuah mobil yang memiliki harga terjangkau namun tetap berkualitas. Di saat yang bersamaan, Hitler bertemu dengan insinyur asal Austria, Dr. Ferdinand Porsche. Hitler memberi arahan pada Dr. Porsche untuk merancang sebuah mobil yang memiliki harga murah, sanggup menampung 5 penumpang beserta barang, sanggup berlari hingga 100 km per jam, dan diberi nama Volkswagen, yang bila diartikan dari bahasa Jerman, berarti mobil rakyat. Alhasil, Dr. Porsche bersama rekannya berhasil mewujudkan mimpi indah Hitler tersebut ke dalam bentuk prototipe di tahun 1936, tepat setahun sebelum perusahaan yang kelak menaunginya diresmikan. Sedikit fun fact, mobil dengan konsep yang sama sejujurnya pernah dibuat oleh insinyur bernama Joseph Ganz. Bahkan mobil bernama Standard Superior tersebut menggunakan jargon Germany Volkswagen, mirip seperti keinginan Hitler. Sayangnya karena latar belakang politik, Ganz dijebloskan ke tahanan Nazi karena dituduh sebagai penganut Yahudi. Balik lagi ke Dr. Porsche, bersamaan dengan selesainya blueprint mobil tadi, pabrik yang disiapkan untuk produksi pun telah rampung dan berlokasi di kawasan yang sekarang disebut Wolfsburg. Saat itu, mobil ini diberi nama Type 1. Belum juga angka produksi menyentuh ribuan, Perang Dunia Kedua meletus tahun 1939. Peristiwa itu memaksa pabrik Volkswagen beralih fungsi untuk merakit suplai kendaraan militer seperti model Kubelwagen dan Schwimmwagen, yang merupakan kendaraan amfibi. Vitalnya kedudukan kota Wolfsburg sebagai supplier armada rupanya tercium tentara sekutu. Malam di 15 Oktober 1944, 42 hulu ledak menghancurkan kota ini termasuk pabrik Volkswagen. Pasca perang, Volkswagen kemudian berusaha bangkit. Kali ini, tokoh yang berperan penting justru seorang tentara Inggris bernama Meyer Ivan Hearst. Hearst berdalih, keandalan armada-armada militer lansiran Volkswagen telah terbukti semasa perang. Namun, status pabrik dan wilayah tersebut sebagai harta rampasan perang membuat dinamika tersendiri. Di tangan Hearst, pabrik ini mampu memproduksi 1.000 unit per bulan pada tahun 1946. Bahkan dalam keadaan pabrik yang masih porak-poranda. Baru di tahun 1948, pabrik tersebut dikembalikan pada Jerman dan menjadi tulang punggung ekonomi Jerman Barat. Bahkan produksi Volkswagen Type 1 mencapai 1 juta unit di tahun 1955. Setelah masa-masa berat itu, Volkswagen terus berbenah.
termasuk saat ekspansi ke beberapa negara besar termasuk Amerika Serikat. Ditambah lagi dengan lahirnya model-model yang menemani Beetle seperti Karmann Ghia dan Type 4. Namun model-model tersebut belum cukup menghadapi kancah otomotif dunia yang semakin bergejolak. VW pun bergerak dengan cara mengakuisisi perusahaan otomotif lain seperti NSU dan Auto Union pada tahun 1969. Nama terakhir yang merupakan cikal bakal dari brand Audi yang dari dulu terkenal canggih. Transfer teknologi pun berlangsung lancar hingga membuat VW dapat mengaplikasikan teknologi-teknologi seperti suspensi McPherson Strut, penggerak roda depan, bahkan sistem injeksi ke model-model yang akan dirilis di dekade 70-an. Model yang dimaksud antara lain Passat, Scirocco Polo, dan Golf, yang kemudian akan menjadi tumpuan penjualan VW, utamanya untuk pasar mancanegara. Dekade-dekade berikutnya pun tak lepas dari berbagai ekspansi, termasuk kembali mengakuisisi merek otomotif lain seperti Seat dan Skoda yang diposisikan di bawah VW. Sedangkan Audi menyasar kelas mewah menantang BMW dan Mercedes-Benz. Menjelang memasuki era milenium atau tepatnya akhir tahun 90-an, VW bahkan berhasil mengakuisisi merek mobil ultra mewah Bentley dan produsen supercar Bugatti. Masing-masing berasal dari Inggris dan Perancis. Itu membuat VW lambat laun sebagai grup otomotif raksasa hingga saat ini. Namun perjalanan panjang mereka sekali lagi harus tersandung batu. Itu saat borok dari skandal mobil diesel lansiran VW terkuak ke publik. Peristiwa yang dinamai Dieselgate ini bermula di tahun 2015 lalu. Sebuah badan lingkungan Amerika Serikat melaporkan VW yang terindikasi menyematkan perangkat khusus di mobil-mobil diesel mereka. Tujuannya tak lain untuk mengakali uji emisi agar dapat lulus dengan nilai yang baik. Kecurangan tersebut akhirnya mereka akui untuk mobil-mobil di bawah naungan grup mereka seperti Audi, Porsche, Seat, Skoda, dan VW itu sendiri. Total 11 juta unit mobil bermesin diesel lansiran VW di seluruh dunia terindikasi mengeluarkan zat nitrogen oksida yang 40 kali lebih tinggi dari standar yang diizinkan. Konsekuensi yang mereka terima juga nggak main-main. Kerugian secara material diterima secara bertubi-tubi dan dari segala arah. Sedikitnya, Volkswagen harus menderita kerugian paling tidak 1,6 miliar euro atau setara dengan 27 triliun rupiah. Ditambah lagi dengan dipenjarakannya pejabat-pejabat perusahaan yang dinilai mengetahui dan menginisiasi skandal kotor ini. Berangkat dari kesalahan tersebut, Volkswagen kemudian bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi lingkungan masa depan. Hal itu dibuktikan dengan gencarnya mereka melakukan riset untuk mobil-mobil listrik yang nantinya akan dijual dalam sub-brand tersendiri. Apalagi Volkswagen Group memiliki anak perusahaan terbanyak di dunia mengalahkan siapapun di bidang otomotif. Selain yang telah disebutkan sebelumnya, Volkswagen juga menaruh kepemilikan di Lamborghini, MAN, Scania, hingga Ducati. Penjualan dan keuntungannya pun berbanding lurus dengan lebarnya sayap bisnis mereka. 1 dekade belakangan, praktis hanya Toyota yang sanggup menggeser dan bergantian dengan Volkswagen sebagai pemuncak brand terlaris di muka bumi. Pernah punya pengalaman dengan brand ini? Sampaikan di kolom komen ya Autolovers!